Shalom para pengikut TOT atau siapapun Anda. Saya bersyukur pada Tuhan bisa berbicara dan menyampaikan materi atau mata pelajaran kepemimpinan Pancasila. Ini adalah bagian dari kurikulum TOT tingkat menengah dari IPKRC. Ya, dan saya mohon maaf pada acara yang lalu, mestinya saya ikut itu tanggal 3 Desember, tapi saya ada di kampung, signalnya kurang baik. Maka saya berterima kasih kepada IPKRC yang menyediakan waktu ini untuk memberikan mata pelajaran ini. Dan kayaknya karena tidak ada peserta yang mendengar, kemungkinan tidak akan ada tanya jawab. Jadi bisa saya pakai untuk penjelasan apa saja tentang kepemimpinan Pancasila yang saya peroleh. Silakan pengantar dilanjutkan, ya. Nah, dalam pengantar ini saya telah menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada IPKRC. Dan harapan saya, apa yang saya katakan ini bermanfaat dan digunakan untuk disampaikan kepada peserta pelatihan. Pelatihan IPKRC oleh trainer, oleh pelatih yang sedang dibentuk. Mudah-mudahan Anda yang jadi pelatih itu memberikan lebih baik dari apa yang saya berikan, lebih banyak, lebih kaya dari materi yang saya berikan ini. Hambatannya ada, pasti. Karena peserta ini dari berbagai latar belakang, walaupun semuanya adalah beriman kepada Kristus. Yaitu latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Dan itu membutuhkan meeting of minds, kesamaan pendapat, kesamaan pikiran. Dan untuk itulah justru diperlukan pendidikan dan pelatihan. Nah, selain itu, mungkin juga ada hambatan itu dari masalah teknis, seperti signal, seperti apalagi COVID-19. Macam-macam hambatan itu. Tapi kita kalau berserah kepada Tuhan selalu ada jalan keluar. Sama seperti sekarang ini, maka dibuatlah pelatihan itu melalui khusus dan nanti disebarluaskan lewat YouTube. Jadi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Nah, mari kita pegang itu bahwa Tuhan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan Roh-Nya yang kudus, kalau beserta dengan kita tidak ada yang mustahil. Semua dapat kita kerjakan dengan pertolongannya. Saudara-saudaraku, siapapun yang mendengarkan ini, mudah-mudahan memang peserta TOT semua mendengarkan, tapi mungkin saja di luar dari TOT, peserta TOT mendengarkan, silakan, karena ini milik bangsa Indonesia yang saya katakan. Nah, kenapa perlu falsafah dan ideologi? Bisa dijawab sendiri sebenarnya. Manusia tanpa falsafah ibarat manusia tidak punya tujuan hidup. Dia melayang-layang ibarat hewan saja dia. Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dikerjakan lebih dahulu, dan sebagainya. Jadi falsafah itu menuntun kita sebagai pedoman menjalankan kehidupan. Nah, falsafah kita apa? Pancasila. Ya. Ideologi apa? Ideologi sebenarnya falsafah yang telah dibakukan, ditetapkan menjadi panutan oleh negara. Ya falsafah juga dia, tapi setelah dikukuhkan oleh negara, maka dia menjadi ideologi, ide. Nah, ini.
Jadi ideologi itu pengetahuan tentang ide. Ya, ide itu ada di falsafah. Nah, ideologi kita apa? Pancasila. Jadi Pancasila itu ya falsafah, ya bagi kehidupan kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, tapi ideologi sebagai bangsa, sebagai negara yang juga diikuti bukan hanya manusianya, tapi pemerintahnya, pemerintahannya. Pemerintah dalam arti luas itu artinya apa namanya? Legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya, kalau pemerintah dalam arti kecil itu hanya pemerintah dalam arti kecil yaitu adalah eksekutif. Nah, jadi ideologi itu dianut oleh pemerintah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi perlu kita tahu apa falsafah hidup kita dan apa ideologi kita. Kadang-kadang kita lakukan sesuatu dalam kehidupan, kita tidak tahu apa itu, padahal itu sebenarnya falsafah. Ya, falsafah itu masuklah ada istiadat, kebudayaan, segala macam, cara hidup. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa perlu kepemimpinan? Ya kan? Kita adalah masyarakat. Ya, manusia di mana banyak orang itu perlu kepemimpinan. Kalau enggak liar nanti, masing-masing melakukan sendiri-sendiri. Juga semua kelompok manusia di dunia ini dia bersaing. Karena apa? Karena manusia bertambah banyak. Ingat jumlah manusia di dunia ini 7,4 miliar lebih. Jangan-jangan sudah 7,7 barangkali. Tahun 1830 kira-kira baru 1 miliar setelah berjuta tahun. Setelah ribuan tahun. Tapi dari 1830 ke sekarang bertambahnya deret ukur namanya. Dulu mungkin deret hitung ya. Ya, yang tahu matematika pahamlah yang saya katakan ini. Ya, kalau deret ukur itu berlipat-lipat ya. Kalau deret hitung itu pertambahannya inkrementalnya itu dari waktu ke waktu itu sama. Tapi kalau deret ukur enggak, dari waktu ke waktu makin ke sini itu makin banyak. Pertambahannya tadinya 10, tahu-tahu menjadi 15, 18, 20 dan seterusnya. Itulah deret ukur. Maka perlu kepemimpinan memimpin manusia yang banyak itu supaya teratur, tertib, tidak serampangan, tidak saling berebut, akhirnya chaos, akhirnya banyak kesusahan, keributan, banyak penderitaan. Ya. Sebentar-sebentar ada perampokan, ada pembunuhan. Itu dulu begitu. Sebelum kepemimpinan ini baik. Kepemimpinan dalam negara terutama ya. Oleh karena itu kepemimpinan ini penting. Di gereja juga penting kepemimpinan. Karena juga anggota jemaat makin banyak. Kepemimpinan kita apa? Kepemimpinan kita adalah keteladanan yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi kepemimpinan kita sebagai warga negara, bangsa Indonesia, adalah kepemimpinan Pancasila. Itulah nanti yang akan kita bicarakan. Bagaimana mengaitkan kepemimpinan pada Pancasila? Ya. Nah, saya harapkan yang satu ini, karena ini ada seninya, ini memerlukan pengalaman. Ya, kepemimpinan tadi itu bagaimana memimpin orang lain, ya, dan apa itu kepemimpinan nanti akan kita bicarakan. Orang banyak itu, ya, bagaimana itu? Nah, dan Pancasila bagaimana? Tadi kita sudah bicara, ada falsafah, ada ideologi, panutan, pedoman dan sebagainya. Maka mengaitkannya adalah pasti jelas ada. Ada kepemimpinan otoriter.
Nggak masuk itu pada kepemimpinan pada Pancasila. Ada kepemimpinan kerajaan sudah nggak masuk. Ya. Walaupun ada demokrasi seperti di Inggris, Jepang, itu kepemimpinan kerajaan itu. Kita adalah kepemimpinan Republik Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, negara kesatuan ini pun berbeda dengan negara federal, ya. Macam-macam negara itu. Jadi masalah dunia ini, masalah politik, masalah apa yang kita bicarakan di PKRC itu luas sekali. Luas sekali. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi manusia. Kalau kita mengasihi manusia, maka kita mengasihi manusia yang banyak. Kalau kita mengasihi manusia yang banyak, maka harus ada kepemimpinan. Kalau kita mengasihi manusia yang banyak, maka harus ada negara. Ada negara NKRI, maka kita harus mengasihi Pancasila. Puji Tuhan, itulah pengantar. Ya, silakan lanjut. Nah, saudara-saudaraku, tadi di permulaan itu pengantar sudah saya katakan Pancasila itu adalah falsafah bangsa, dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, mari kita tinjau ya terhadap Pancasila ini. Oke. Yaitu bagaimana dia sebagai falsafah bangsa, kenapa diperlukan? Tadi sudah saya singgung sedikit banyaknya. Kita tahu terjadinya bangsa dari masyarakat-masyarakat yang berhimpun dalam suatu negara. Dikatakan bangsa itu adalah yang mempunyai senasib sepenanggungan di dalam satu wilayah tempat. Dia akhirnya menjadi bangsa. Tadinya apa? Bangsa itu terdiri dari pribadi-pribadi. Pribadi-pribadi itu apa? Suami, istri, anak-anak, kan gitu. Ya, dia nggak bisa hidup sendiri. Ini harus kita tekankan. Ini juga ajaran Tuhan Yesus. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Nggak bisa kita hidup sendiri. Coba kita lihat pada diri saya nih, saya pakai topi gitu ya. Saya nggak pernah buat topi, nggak pernah. Tapi saya pakai topi, berarti orang lain yang buat, maka saya butuh orang lain. Pakai baju juga. Saya nggak pernah menenun baju. Menjahit saja enggak, orang lain. Ya. Jadi artinya kita butuh orang lain. Nah, apa kemampuan saya yang dibutuhkan oleh orang lain? Itu apa? Saya ini perwira. Ya. Tadi nggak diperkenalkan. Saya ini purnawirawan. Bintang 1 Laksamana Pertama TNI AL Purnawirawan. Ya. Pendidikan saya dulu di TB, Ikatan Dinas dengan TNI AL. Itulah jadi pintu masuk saya kepada tentara TNI. Tidak melalui Akabri, tidak melalui Akademi Angkatan Laut. Nah, kemudian saya sekolah, ya, saya lanjutkan di Uni Soviet, 5 tahun saya di situ. Oke, ya puji Tuhan, saya insinyur Master of Science dari sana. Nah, karena saya dari sana, saya merasa sekarang saya ngerti, saya diajari Tuhan. Jangan hanya itu pendidikan saya. Nanti dikira saya adalah ya ada masuk ajaran sana karena ajaran komunis. Walaupun kami di sana lalu ada kebaktian, ya kami ganti-gantian lah baca firman Pak. Itu di Uni Soviet itu. Ya sambil belajar sambil itu juga kita buat Natal juga kan gitu. Nah, saya belajar di Amerika 2 kali untuk menimbangi yang di Rusia. Lawannya Rusia kan Amerika, kan gitu. Selain itu di Australia, ya. Selain itu juga saya belajar terus supaya saya bisa
karier saya, kan gitu. Tapi terus terang semua itu karena perbuatan Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan. Ya, berterima kasih kepada bangsa ini. Saya punya kesempatan-kesempatan selain belajar, karier saya juga ya tidak jelek-jelek amat lah, katanya begitu. Ya, jadi sempat menduduki jabatan eselon 1 di Orangkamnas, masih dipakai di pemerintahan sampai tahun 2014 kan gitu. Karena itulah modal saya, kemampuan saya di situ. Ya, nulis buku kan gitu, ya. Oke. Nah, kalau kita sudah mempunyai bangsa, bangsa itu menegara. Sama juga seperti di Alkitab, mula-mula disebut orang-orang Israel, katanya waktu ada di Mesir, ya, yang mulai dengan Yusuf, kemudian saudara-saudaranya, ya, sama ayahnya. Lama-lama mereka beranak cucu, namanya menjadi bangsa Israel. Di Keluaran itu ada. Nah, bangsa ini oleh Tuhan dilepaskan dari penjajahan Mesir dengan pejuang kemerdekaannya itu adalah Musa, didukung oleh Harun. Nah, jadi bangsa ini melepaskan diri dari penjajahan, ya. Senjatanya Musa tahu kan tongkat. Nah, bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda, apa senjatanya? Bambu runcing. Ya. Jadi kita memahami perjuangan bangsa Indonesia dari Alkitab. Ya. Kemudian dari Alkitab juga kita memahami bahwa bangsa itu harus menegara. Maka bangsa Israel keluarlah dari Mesir sampai ke Kanaan. Di Kanaan dia apa? Menjadi negara. Yang kemudian mula-mula lah si Saulus, ya, Saul, bukan Saulus, Raja Saul, kemudian Daud, raja yang besar itu. Jadi Alkitab juga mengajarkan kita soal masyarakat berbangsa, bernegara. Nah, itulah terjadinya bangsa. Tapi bangsa itu menegara. Ya. Kita sebagai warga negara, Bhinneka Tunggal Ika, bagian dari bangsa ini ikut di dalamnya. Kita bukan ikut-ikutan. Kita tidak in the cost. Kadang-kadang kita ada yang mengatakan gitu. Kita di negara ini in the cost. Kita tidak. Kita bagian integral dari bangsa ini. Ya, saya ulangi, bagian integral. Kalau sudah bagian integral namanya tidak terpisahkan. Integral itu satu, integral. Jadi oleh karena itu jangan ada umat Tuhan, ya, umat Kristen, umat Kristiani yang ragu-ragu tentang hak dan kewajibannya di negara ini. Kita bagian dari bangsa ini. Yang kedua, falsafah bangsa. Tadi saya sudah katakan Pancasila itu adalah falsafah bangsa, maka pedoman pandangan hidup. Nah, jadi pandangan hidup dari falsafah bangsa ini, Pancasila ini, kalau diperes dia jadi 3, kalau diperes lagi namanya gotong royong. Nah, itu. Nah, kita ada narasumber Pak Melvin itu, ya, Pak Mervin, ya, Panjaitan, menulis buku tentang gotong royong. Ya, itu bagus sekali bukunya, tebal, nah, gitu, ya. Silakan dibaca, menambah pengetahuan. Kemudian dasar ideologi negara, dasar dan ideologi negara sebenarnya. Dasar dan ideologi negara, yaitu pedoman kehidupan nasional. Ya. Jadi sebagai ideologi kehidupan nasional. Ya. Jadi bagaimana kita melaksanakan kehidupan bersama di NKRI. Nggak boleh
apa keinginan kita saja, nggak boleh cara kita. Itu di rumah kita masing-masing. Itu namanya privacy. Begitu keluar rumah bersama dengan orang lain yang tidak seiman, yang tidak sesuku, yang tidak sepekerjaan dan sebagainya, kita harus menggunakan falsafah Pancasila. Nah, kemudian juga bahwa Pancasila itu adalah sumber hukum. Nah, ini. Dia menjadi sumber hukum. Sumber hukum kita itu konon katanya, karena saya tidak ahli hukum, ya adalah Pancasila, adat istiadat, dan juga dari agama Islam. Ya. Silakan yang ahli-ahli hukum mengkaji lebih jauh kan itu. Nah, sumber hukum itulah yang ditaruh di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi. Oke, di konstitusi itu jelas apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai negara menyelenggarakannya, itu yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Di pembukaannya dikatakan ada Pancasila, sila yang kelima itu ada. Oke. Nah, Ibu Bapak sekalian, itulah tinjauan terhadap Pancasila. Sekarang apa sih materi Pancasila itu? Nanti ada lampirannya. Ya, jadi lahirnya Pancasila itu digali oleh Bung Karno. Nah, kemudian itulah yang dipidatokan pada 1 Juni 1945. Hebat Bung Karno itu. Kenapa? Karena mau diproklamikan bangsa Indonesia merdeka menjadi negara, bangsa yang negara. Bagaimana negara tanpa ideologi? Nah, dibuat itu ideologinya itu digali dari nilai-nilai luhur dari Sabang sampai Merauke. Nilai-nilai luhur dari umat Kristiani ada, yaitu dari suku-suku, dari etnik ya yang beragama Kristen itu. Nah, apa sila-sila itu yang 5 butir nilai itu? Nah, coba dilihat itu. Silakan ada di apa yang selanjutnya. Mohon maaf ya. Oke. Silakan di apa pointer selanjutnya 4. Oke. Jadi 5 butir sila itu dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu diangkat menjadi TAP MPR nomor 2 tahun 78. Nah, ini adalah menjadi P4 pedoman penghayatan Pancasila, ya, pedoman penghayatan Pancasila. Ya. Nah, disebut Eka Prasetya Pancakarsa. Kebetulan saya Manggala Nasional P4 ini dilatih di Istana Bogor dulu tahun 95. Jadi harus tahu tentang Pancasila ini dan diterapkan. Ya. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ini kelihatannya sederhana, tapi pengertiannya mendalam. Ya. Tidak disebut Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan. Supaya apa sebenarnya? Semua yang transendental, semua yang beragama mempunyai kepercayaan masuk di situ. Ya, jadi ada di negara kita yang diakui pemerintah yang ada izinnya itu adalah Islam, 1, Kristen, 2, Katolik, 3, 4, Hindu, 5, Buddha, 6, Konghucu. Sebenarnya juga penghayat kepercayaan, kan, ya. Mempunyai hak hidup di bangsa ini.
Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Gak mungkin hidup di Indonesia orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada yang Maha Kuasa, kan gitu. Ya, komunis nggak mungkin hidup, itu. Ya, justru nggak boleh. Bukan hanya nggak mungkin, nggak boleh, kan? Nah, ini harus kita paham. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa. Itu ada falsafah ini, ada Pancasila, ada ketuhanan yang Maha Esa. Sayangnya bahwa kita sering diganggu, ya justru oleh orang yang beragama. Nah, itulah makanya mungkin ini antara lain kita buat supaya kita bersatu menyatakan kebenaran, bukan menunjukkan apa kekuatan kita, apa kita enggak, kebenaran. Bersama-sama dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, kita memberikan menjadi garam dan terang di Republik ini. Ya. Sehingga kita bisa bebas berbakti kepada Tuhan kita. Yang lain juga bebas berbakti. Begitu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini humanisme. Ya. Jadi harus dipahami di dunia sekarang, humanisme itu bergerak karena perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Ada terorisme yang mempertahankan keinginan-keinginan kelompoknya dan sebagainya. PBB mau membuat agama humanisme. Bagi kita ini kan tidak baik. Karena kita tidak mungkin mengikuti humanisme. Tetapi kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, ini bagian dari humanisme. Jadi Tuhan Yesus juga mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil. Adil itu semua mempunyai hak hidup, hak pekerjaan, hak pendidikan, dan sebagainya. Bagaimana perolehannya? Masing-masing memperoleh sesuai dengan kemampuannya. Kemampuannya kalau diasah, makin lama makin hebat, makin baik, dia makin dapat memperoleh yang lebih banyak. Nah, kita nggak boleh. Justru kalau adil, dia adil. Dia dapat yang lebih dari yang lain karena dia berusaha, dia berupaya. Kita nggak boleh cemburu, nggak boleh mencegah, itu biarkan. Nah, supaya kita tidak ketinggalan, kita juga berupaya, kita belajar bekerja keras. Ya, tentu kita berdoa dengan pertolongan Tuhan, kita dapat mencapai lebih dari orang lain. Dan beradab, civilized. Jadi peradaban. Beradab itu artinya apa? Diterima oleh akal sehat, diterima oleh orang banyak. Itu ya. Jadi tidak asal-asalan demi diriku, tidak begitu. Demi kelompokku, tidak begitu. Demi agamaku, tidak begitu. Tapi demi manusia. Nah, itu diajarkan Tuhan. Begitu. Walaupun ada amanat agung, iya. Amanat agung tetap kita laksanakan dengan kasih juga. Gitu. Ketiga, persatuan Indonesia. Nah, ini kehebatan Pancasila itu. Ya, persatuan Indonesia yang terdiri dari 1.100 lebih suku di dunia, di Indonesia. Bukan main, bukan saya yang bilang itu, hasil penelitian itu. Itu saya pernah dengar ceramahnya dekan Fakultas Budaya UI berapa tahun, mungkin 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang itu mungkin sudah ditemukan lagi, karena ditemukan lebih banyak lagi suku-suku itu. Ya, sementara etnik itu adalah memang pendatang yang kemudian datang. Suku itu adalah pendatang yang lebih dulu, ya mungkin ribuan tahun yang lalu. Ini sejarahnya ada itu, ya.
dari Polinesia, Melanesia, segala macam. Ya, oke. Tapi apa namanya yang datang kemudian, ya, yang akhirnya semua diterima menjadi bangsa Indonesia. Tidak ada lagi pribumi dan non-pri, tidak ada. Ya, maka perlu persatuan Indonesia. Oke, berbeda-beda tapi satu. Bayangkan kalau berbeda-beda, berbeda juga kemauannya, berbeda juga ini. Ya jadilah masing-masing pecahlah Indonesia itu tidak besar. Saya ingin beritahukan kepada saudara-saudaraku umat Kristen, makin besar bangsa itu, peluang untuk hidup di dunia ini makin besar. Contohnya lihat Cina sekarang, luar biasa, penduduknya yang 1 miliar lebih, 1, berapa itu, ya. Tadinya mereka itu terbelakang, susah, hidupnya susah. Tapi karena diorganisir dengan baik, karena di manusia itu ada potensi yang luar biasa untuk mengerjakan sesuatu. Dikerahkan, maka Cina lah yang terkaya saat ini di dunia. Baru Amerika Serikat. Sudah dilewati Amerika Serikat. Tadinya Cina itu kita lebih baik kan gitu. Sekarang tidak. Di Cina sekarang apa namanya padang pasir sudah dibuat, jadi ada rumputannya, ada tanamannya. Gitu. Ya, antara gunung dibuat jembatan. Jembatan bersama-sama dengan awan. Gitu. Jadi luar biasa. Kereta cepatnya ada, semua ada. Jadi kita pantas belajar dari Cina. Jadi persatuan kita itu yang membuat kita itu kokoh. Kalau kita ini sekarang nomor 4 di dunia jumlah penduduknya. Potensi negara kita, sumber daya alam kita melimpah, bagus. Negara kita besar, bersatu. Ya, kalau bersatu, ya. Nah, inilah pentingnya persatuan Indonesia. Puji Tuhan, Presiden kita, Presiden Jokowi yang dikasihi oleh bangsa Indonesia, dikasihi juga oleh umat Tuhan, saya kasih juga, berlaku adil, membangun dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai ke Sabang. Semua dibangun. Ya, kampung saya Danau Toba juga dibangun menjadi destinasi wisata strategis, ya, yang mendunia. Karena apa potensinya? Jadi di mana-mana ada potensi di Indonesia itu diangkat ke atas, tidak hanya di Pulau Jawa ini. Jadi persatuan Indonesia ini perlu yang berbeda-beda itu tadi. Agama tadi ada 6 ditambah kepercayaan. Nah, itu susah bersatu itu sebagai bangsa. Tentu sebagai iman ya tidak bersatu, enggak apa-apa. Nah, itulah termasuk privacy. Ya, pribadi masing-masing silakan dengan agamanya. Tapi sebagai bangsa Indonesia bersatu. Sudah itu bahasanya 600 lebih. Bayangkan kalau semua berbahasa itu tanpa bahasa Indonesia. Waduh. Ya, seperti yang terjadi di mana itu yang membangun menara Babel itu, ya bukan Bangka Belitung ya, menara Babel. Akhirnya apa? Kacau, nggak jadi karena manusia itu dia makin berbuat sesuatu, dia tinggi hati, dia melupakan Tuhan. Nah, Tuhan nggak suka. Nah, kita juga umat Tuhan makin bersatu, makin kuat, makin besar. Jangan lupa umat, jangan lupa kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur, berterima kasih, memuja Dia, memuliakan Dia. Dengan memuliakan orang lain, kita juga mengikuti perintah. Jadi itulah persatuan Indonesia. Kemudian keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hebat ini yang 4 ini juga. Semua hebat sila-sila itu. Yang 4 ini adalah masalah demokrasi, kerakyatan. Negara itu terdiri dari
ada 3, rakyat, wilayah, dan pemerintah. Kemudian pemerintah huruf besar ya tadi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ya, jadi maka kerakyatan ini baik sekali. Rakyat, people, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana itu MPR, DPR, DPD, RI, kan. Ya, jadi orang Indonesia itu suka dengan hikmat kebijaksanaan. Ada di dalam Pancasila. Nah, kita juga anak-anak Tuhan suka hikmat. Hikmat dari Tuhan. Ya, Amsal 8 jangan lupa ya. Mulai ayat 12. Ya, jangan lupa Amsal 2 ayat 1 sampai 5 untuk mengerti firman Tuhan itu harus dengan hikmat. Oke, sukailah hikmat. Dia lebih berharga dari emas perak. Jadi kerakyatan kita itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Luar biasa ini kata-katanya. Cuma menerapkannya bagaimana? Karena masing-masing berpikir untuk perutnya, kelompoknya, nggak bisa. Dengan adanya Persatuan Indonesia nggak bisa. Masing-masing itu hasil kerja pribadi. Tapi kalau kita sudah dalam kelompok, nggak bisa untuk semua bangsa Indonesia. Ya, oke. Jadi permusyawaratan dalam perwakilan, kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan, ya jadi bisa itu juga MPR, DPR, DPD, kan gitu. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau tadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah humanisme, itu berhubungan dimanapun di dunia ini, berlaku juga untuk orang lain. Nah ini jadi ada 2 di sini yang khusus menyebut Indonesia. 1, Persatuan Indonesia, karena kondisinya itu ya Bhinneka Tunggal Ika tadi sudah kita bahas. Kedua adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Bahwa kita bersama, kita bekerja, pemerintah dan sebagainya, harus ada keadilan sosial. Ya, pengertian keadilan sosial. Sosial itu masyarakat, kan gitu. Harus ada keadilan bagi masyarakat, bagi orang banyak, bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai ada orang Indonesia yang minta-minta. Sebenarnya itu. Jadi pemerintah itu, negara itu harus diperhatikan. Oleh karena itu dikatakan juga dalam Undang-Undang 45 fakir miskin. Nah itu wajib oleh pemerintah dilayani, diberi makan kan gitu. Cuma sayangnya karena masih belum begitu negara kita kaya sehingga tidak ada seperti yang di luar negeri, ada rumah-rumah yang dibuat oleh pemerintah yang tidak punya tempat tinggal, dia di situ tidur, makan, dibagikan, ya makanan. Kita baru dibagikan makanan dan apa itu masih bersifat yayasan, ya. Yang dari pemerintah ada juga ya dibuat oleh pemerintah, tapi belum merata seperti yang ada umpamanya di luar negeri. Jadi itulah mengenai 5 butir sila dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang juga sudah menjadi Tap MPR nomor 2 tahun 78 yang sampai sekarang masih berlaku, tidak dicabut. Jadi semua anggota dari MUKI, terutama pengurusnya, harus paham. Kemudian Pancasila ini diperkenalkan Bung Karno di sidang umum PBB ke-15 pada September 1960 dengan judul To Build a World Anew,
membangun dunia baru, ya kan? Luar biasa. Ya, presiden pertama kita itu luar biasa. Kan, gitu, ya. Oke. Lanjut. Nah, apa itu kepemimpinan? Definisi dari kepemimpinan. Coba dilanjutkan, ada yang nanti balik ke sini lagi. Minta tolong. Aduh, sayang. Ini apa bisa diperbesar nggak? Jadi saya ambil definisi kepemimpinan menurut para pakar. Tidak ada yang menjadi baku. Ya. Itulah bedanya social sciences dengan exact sciences. Ilmu eksakta, ilmu pasti. Itu 2 tambah 2, 4. Dimanapun di dunia itu begitu. Tapi kalau ini kepemimpinan, nah itu nanti silakan dibaca. Tapi definisi yang sederhana saya ambil adalah kemampuan mengarahkan, ya, kemampuan seseorang yaitu pemimpin mengarahkan orang lain melakukan tugasnya dengan sukarela. Ada juga caranya orang lain dipaksa melakukan tugasnya itu dengan paksaan, dengan cemeti, dengan senjata. Nah, itu penjajahan namanya. Jadi ada kepemimpinan penjajahan, kan itu. Tapi kalau kepemimpinan Pancasila tidak, dengan sukarela, dengan rela. Kenapa? Dia tahu bahwa apa yang dikerjakan itu untuk tujuan baik. Nah, ini. Ya, ingat itu. Seorang pemimpin dia mengarahkan orang lain itu melakukan tugasnya untuk tujuan baik. Baik termasuk dia sendiri yang melakukan itu. Dan juga orang lain yang terkait dengan apa yang dikerjakannya. Gitu. Nah, ini semua adalah cara Kristus memimpin, mengajari kita, ya, memuliakan orang lain, mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Itu. Nah, itulah definisi dari saya. Saya hanya ingin mengatakan kepemimpinan itu dalam dunia organisasi, negara, atau profesi itu macam-macam pengalaman. Gitu. Tapi bagi saya yang saya anggap tadi adalah menggerakkan orang lain. Kemampuan seseorang pemimpin itu menggerakkan orang lain melakukan tugasnya dengan sukarela dan hasilnya baik. Ya, itu. Ya, bisa saja dia melakukan dengan sukarela, tapi tidak baik karena dia tidak dipersiapkan melakukan itu. Nah, kepemimpinan seperti ini juga kurang baik. Jadi pemimpin itu dia harus dari awal sampai akhir itu paham yang mana saja ya dituntun itu yang melakukan itu. Ya, diajari dulu umpamanya yang akan melakukan itu yang dipimpinnya itu apa? Administrasi boleh. Apalagi katakanlah memimpin apa namanya DPC, DPD atau DPW MUKI. Nah, ini IPKRC ini menyiapkan gitu. Iya kan? Bagaimana caranya memimpin? Kan gitu, ya. Oke, jadi tugas kepemimpinan itu adalah satu, memimpin. Memimpin di mana? Memimpin organisasi, memimpin kehidupan. Ya. Apalagi memberi contoh, tauladan. Nah, itu Tuhan Yesus memberikan itu, contoh, tauladan. Jadi kepemimpinan itu menjadi harapan orang yang dipimpinnya itu untuk hidup lebih baik. Maka saya harapkan anak-anak Tuhan yang ada di Bukit yang menjadi pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin lokal, di organisasi, maupun suatu saat jadi pemimpin nasional nanti, siapa tahu suatu saat nanti jadi pemimpin nasional.
tugas-tugasnya apa, anggota DPRD, DPRI, atau bahkan presiden. 30 tahun, 50 tahun yang akan datang, tidak ada yang yang tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, semua tidak mustahil ya bagi Tuhan. Ya, bagi kita mustahil manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kepemimpinan itu memimpin rapat. Yang paling jelas itu adalah memimpin rapat. Nah, kepemimpinan sekarang ini dalam rapat tidak mendikte anggotanya, tapi mendengarkan, akhirnya menyimpulkan. Kalau dia kepala, maka dia yang memutuskan. Kalau dia panglima, kalau dia komandan, kalau dia kepala, direktur, rektor, dia memutuskan sendiri. Maka dia mendengarkan dari orang lain. Tapi kalau dia ketua itu chairman. Keputusannya bukan dari dia, keputusan kesepakatan bersama dalam rapat. Itu. Tapi harus dibuat kesimpulan, oh begini, kan begitu. Nah, jadi kepemimpinan itu sebenarnya juga bisa dilatih. Saya dulu waktu belajar top management di Australia tahun 1980, ya kita diajari memimpin. Kita berdiri atau duduk di meja rapat, kita memimpin rapat kan gitu. Kita berpidato, ya. Kita harus memberikan pengarahan kepada yang kita pimpin itu. Kita berikan kaidah-kaidah, kita berikan pedoman-pedoman, kita berikan apa yang diperlukan, yang kita pimpin, kan begitu. Jadi kepemimpinan itu berat tapi mulia. Ya, kepemimpinan itu berat tapi mulia, tapi juga itu bisa menyenangkan. Artinya apa? Menyenangkan. Kalau yang kita pimpin itu berjalan baik, ya puji Tuhan seperti sekarang ini, makin lama makin baik, mungkin kepemimpinan ketua umum kita ini makin jelas, makin baik, kan gitu. Ya, oke. Jadi ada rasa sukacita, ada rasa kepuasan, kan gitu. Oke. Nah, jadi di sini kepemimpinan sebagai suatu proses. Nah, kepemimpinan juga proses. Artinya apa? Dia tidak berhenti hanya di satu tempat, tapi dimulai dari mana, selesai di mana. Seperti itu. Pemimpin, interaksi sosial antara pemimpin dan para pengikut. Prosesnya itu. Keluarannya apa? Pengikut terpengaruh atau tidak terpengaruh. Mestinya terpengaruh. Pemimpin yang tidak baik tidak terpengaruh. Maka supaya terpengaruh, dia harus menyiapkan bahan-bahan yang akan diberikannya. Sama juga saya memberikan mata pelajaran itu, kepemimpinan Pancasila. Saya gali, saya persiapkan. Mudah-mudahan yang mendengarkan itu terpengaruh. Saya sudah lupa dulu, walaupun saya Manggala Nasional, bayangkan tahun 95, terpaksa saya gali-gali, ketemu buku saya, kan gitu. Oke, apa itu Pancasila, kan gitu. Ya kalau kepemimpinan oke lah, itu berjalan terus karena sebagai perwira itu tetap ada di mana-mana ada, kan gitu. Ya. Jadi Pancasila ini secara ilmu ya, secara katakanlah rumusan-rumusan itu kan harus kita siapkan pelajari. Nah, kemudian yang kedua pengikut. Ya, masukannya pengikut. Itu tadi pemimpin, sekarang pengikut. Pemimpin dan pengikut saling mempengaruhi. Nah, ini demokrasi ini. Oke. Ya, saling mempengaruhi. Pengertian pengaruh kepada pemimpin adalah masukan dari yang dipimpin. Masukan. Nah, karena pemimpin itu juga manusia biasa, dia bisa silap, dia punya kekurangan. Dia butuh orang lain.
yang saya bilang tadi itu. Oleh karena itu, dia perlu masukan. Oleh karena itu, jadilah yang dipimpin ya menjadi agen dari pemimpin. Karena siapa yang bisa dipimpin, dia potensial memimpin. Ya, di zaman sekarang ini demokrasi sangat kuat, tidak bisa lagi kata pemimpin ya dilakukan, tidak bisa lagi. Terjadi perubahan atau tidak terjadi perubahan. Jadi, keluarannya apa? Terjadi perubahan atau tidak? Ya, terjadi. Ya, baiknya apa? Pengaruh ada, terjadi perubahan, kan gitu. Nah, ada budaya organisasi. Jadi pengertian budaya organisasi ini, jadi seorang pemimpin itu mencoba membuat, artinya apa? Budaya organisasi. Jangan terlambat dalam rapat. Nah, itu. Kalau tahu terlambat, beritahu. Jangan setelah lewat diberitahu. Namanya manusia ada masalah. Tapi diberitahu, saya tidak bisa rapat karena begini. Atau saya terlambat, saya akan datang. Diberitahu. Gitu, ya. Nah, itu budaya organisasi antara lain. Selain itu apa? Jangan sembarangan orang lain lagi bicara, kita ikut bicara. Kan gitu. Ya, jangan kita torpedo orang lain lagi bicara. Jadi itu budaya organisasi. Ya, jadi ada disiplin, ada tata krama. Nah, itulah budaya organisasi. Kemudian kalau umpamanya ada yang sakit, ada yang apa, jangan sampai pekerjaannya terhalang, maka kita bantu. Nah, itu budaya organisasi. Nah, jadi apalagi kalau organisasi ormas nirlaba seperti MUKI, kan tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan umat yang kita perjuangkan, kepentingan bersama orang banyak. Nah, yang kadang-kadang karena tidak ada kepentingan pribadi, kita kadang-kadang lengah, tidak peduli. Nah, sama seperti saya ini, ya bukan apa-apa. Saya persiapkan. Nah, ini budaya organisasi dengan baik. Saya tidak bisa tanggal 3 yang lalu saya beritahu. Ya, jadi tidak diam aja. Nah, kemudian saya ditanya kapan bisa. Ya udah hari ini jam 10. Ya, mulai. Maka ini itu budaya organisasi. Maka kita akan makin maju gitu. Kemudian ada kekuasaan, ya. Kekuasaan itu yang diberikan oleh organisasi. Kekuasaan apa? Ya, kalau ini adalah organisasi nirlaba, tentu pemimpinnya itu ketua atau ketua umum. Kekuasaan itu tidak berhubungan dengan uang, tidak berhubungan dengan keluar masuk, tidak berhubungan dengan yang lain-lain, kan gitu. Tapi kekuasaannya itu terbatas kepada memimpin, mengkoordinasikan. Mengkoordinasikan. Memutuskan itu dia harus dalam koordinasi, bukan diputuskan sendiri. Jadi kekuasaan dari organisasi nirlaba seperti MUKI itu berbeda dengan kekuasaan seorang direktur utama perusahaan, presiden, eksekutif, berbeda, kan gitu. Nah, agak mirip-mirip, rupanya DPR RI dia harus rapat dulu untuk memutuskan, kan gitu ya. Nah, kemudian sumber-sumbernya ini yang menjadi dari mana sumber-sumbernya. Seorang pemimpin harus tahu sumber keuangan dari yang dipimpinnya. Ya, kalau itu dari lembaga itu sendiri, urunan apa kan gitu dari pemerintah, oke. Tapi kalau organisasi nirlaba seperti MUKI, ormas MUKI, dia harus menggali sumber-sumber. Ada nggak ketentuan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan?
Kalau kita berikan dari anggota, iuran, itu namanya sudah organisasi profesi. Tidak lagi organisasi nirlaba, karena ada sumber keuangannya. Kan gitu. Nah, karena mungkin sudah tidak ada iuran dan apa, dan pada umumnya begitu, maka dia adalah organisasi nirlaba. Maka sumber-sumbernya digali dari mana? Ketentuan. Undang-undang Ormas mengatakan pemerintah itu boleh memberikan hibah dan kerjasama. Nah, kita meminta itu dengan proposal. Ada juga undang-undang tentang CSR, corporate social responsibility. Ya, jadi kewajiban sosial perusahaan itu ada diambil dari keuntungannya dan kemudian nanti bisa dipotong dari pajaknya. Nah, di kita juga ada namanya YASKI, Yayasan Yayasan Sosial untuk Umat Kristen Indonesia. Jadi dia bisa memberikan sertifikat bahwa ada sumbangan yang diberikan kepada ormas dan nanti bisa dipotong dari pajak. Seperti itu. Nah, kita harus paham sumber-sumber seperti itu. Kemudian, lingkungan internal dan eksternal altar kepemimpinan. Jadi, setiap lembaga, setiap organisasi ada lingkungan internalnya yang berlaku tadi, budaya organisasi. Ada lingkungan eksternalnya, dia berinteraksi gitu ya. Nah, mungkin berinteraksi dengan siapa? Dengan ormas lainnya. Dengan siapa? Pemerintah kan gitu. Ya, jadi kepemimpinan di sini harus kelihatan. Jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk ya anggota berhubungan dengan organisasi lain tanpa pemimpin tahu, mestinya pemimpin. Karena orang lain juga tidak akan mengakui. Karena lembaga MUKI itu adalah lembaga dari undang-undang. Nah, itu. Nah, jadi prosesnya tadi, halo, ya ini internet unstable sebut. Memimpin memberdayakan para pengikutnya. Ini menjadi salah satu tugas ormas memberdayakan anggotanya. Tentu pemimpin dia mempunyai strategi, mempunyai katakanlah rencana-rencana yang bagaimana strategi dan rencana itu bisa digali dari yang melalui rapat itu. Nah, sehingga apa yang diberikan itu adalah yang terbaik. Karena ini adalah ormas. Ya, kalau dirut dia, kalau dia kepala, kalau dia komandan, dia bisa lakukan sendiri itu. Tetapi adalah pemimpin yang sekarang ini di zaman modern ini selalu mau mengikutkan orang lain kan gitu ya. Jadi para pengikutnya itu diberdayakan. Oleh karena itu sering saya katakan, MUKI kalau mempunyai anggota yang terlemah, terpinggirkan dari umat Kristen, hebat MUKI itu. Justru itu maksudnya. Kita mengikuti Tuhan Yesus datang kepada orang berdosa, ya, supaya berubah menjadi pengikut Kristus yang baik. Ini juga yang tadinya terpinggirkan, dia lemah, ya diberdayakan oleh MUKI, berubah menjadi dia berdaya, dia bisa mengikuti. Oke, nah proses terjadinya perubahan, ya saya kira semua paham lah itu. Itu kemudian upaya merealisasikan visi. Dengan melakukan misi, kita capai visi. Visi adalah gambaran masa depan yang diidamkan, yang dikemas lebih motivated, lebih menggairahkan
dibandingkan dengan tujuan. Sebenarnya di dalamnya ada tujuan juga, tapi dikemas ya sehingga memberikan gairah untuk mencapainya. Itulah visi. Ya. Nah, untuk mencapai visi itu ada misi kan gitu. Maka kita harus tahu visi dari Muki dan misinya juga apa. Kemudian memanajemeni konflik management. Ya, jadi di mana-mana di dunia ini selalu terjadi konflik. Di Muki juga terjadi konflik. Siapa bilang tidak? Kita buat manusia biasa. Tapi bagaimana meredam konflik? Bagaimana mencegah supaya terjadi? Kalau sudah terjadi, bagaimana? Yaitu adalah dengan kasih, dengan memberitahukan. Jangan sampai ada di Muki seperti Judas Iskariot. Artinya apa? Sudah Tuhan Yesus yang didik dia, Tuhan loh yang didik. Tapi tetap dia nggak bisa. Itu sudah luar biasa itu. Ya. Petrus waktu dia menyimpang, dia menangis dan menyesal. Tapi kalau Judas, dia bunuh diri dia jual Tuhan Yesus. Jangan sampai ada begitu di Muki. Ya, nggak bisa dipimpin orang yang seperti itu. Oke. Jadi jangan sampai ada konflik yang berlarut-larut. Siapa bilang kita ini tidak punya interest pribadi? Ada. Cuma bagaimana menyesuaikannya dengan interest orang lain. Supaya tidak terjadi konflik. Kemudian memanajemeni kinerja. Kinerja itu apa? Kinerja itu adalah aktivitas yang kita lakukan untuk memajukan organisasi, untuk kepentingan organisasi, untuk mencapai visi. Jadi ada kinerja, ada bisa di situ rapat pun bagian kinerja, mengetik pun tulis menulis, berhadapan dengan orang lain dan sebagainya itu untuk kepentingan organisasi, yaitu kinerja. Nah, keluarannya itu tadi pengikut terpengaruh atau tidak terpengaruh, mestinya terpengaruh. Saya harapkan apa yang saya katakan ini mempengaruhi trainer Muki dan nanti trainer mempengaruhi peserta, ya peserta didiknya IPKRC. Kedua, terjadinya perubahan atau tidak terjadi. Jadi sebaiknya terjadi perubahan. Perubahan apa? Makin baik, mungkin makin besar. Gitu. Ketiga, visi tercapai atau tidak tercapai, ya sebaiknya tercapailah. Gitu. Ya. 4, kehidupan anggota sosial lebih baik atau lebih buruk. Harus lebih baik. Nah, karena kita bicara soal kepemimpinan dari ormas. Lanjut, Pak. Ya, jadi kepemimpinan Pancasila, kepemimpinan versus Pancasila tadi sudah saya saya sudah ungkapkan, ya. Yang satu kepemimpinan itu adalah bagaimana membuat orang lain jadi melakukan tugasnya dengan baik, mencapai kondisi yang lebih baik dan sebagainya. Pancasila adalah falsafahnya, ideologinya, ya. Sehingga pemimpin yang baik itu dia melakukan kepemimpinannya dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi seorang pemimpin sebaiknya tahu Pancasila itu. Oke. Nah, inti kepemimpinan Pancasila. Ini sekarang kepemimpinan Pancasila. Ya, sebenarnya dulu ada 7 itu kepemimpinan dari ABRI itu. Saya sudah lupa yang apa ini. Karena yang 3 ini yang mengemuka. Yaitu Ingarso Sungtulodo. Teman-teman yang dari Jawa pasti langsung ngerti. Tapi saya ngerti juga karena dijelaskan ke saya. Sekarang saya ingin jelaskan kepada teman-teman yang bukan orang Jawa. Ingarso Sungtulodo artinya mengikuti keteladanan pemimpin. Jadi pemimpin itu harus memberikan keteladanan yang baik.
Ya, apa dalam kehidupannya, dalam berbicara, dalam bekerja, kan gitu. Ya, jadi kepemimpinan dari apa katakanlah DPD, DPW, kemudian juga DPP itu memberikan keteladanan hidupnya bagaimana, hidupnya sederhana, sehat, kuat, kan gitu, bersih, kan gitu, ya. Nah, memberikan teladan, dia rajin bekerja, kan gitu, tidak asal memerintah, tidak asal ngomong, tapi juga memberi contoh, itu. B. Ingmadia Mangunkarso, ya. Jadi kalau ada calon-calon kita, pemimpin yang lebih muda, itu, maka dia didampingi, itu diantar dia. Saya ingin beritahukan dan pernah saya katakan, ya, pemimpin sekarang, the leader is made. Pemimpin itu dibentuk. Kalau dulu seperti kami ini, the leader is born. Kami berjuang sendiri, tidak punya mentor. Sekarang jangan harap bisa tampil tanpa mentor, ya, karena persaingan yang luar biasa, manusia makin banyak, orang pintar dan sebagainya. Maka seorang calon pemimpin didampingi, dimentori, gitu. Nah, seandainya ada yang memerlukan itu dari kami yang sudah lanjut ini, dari saya, silakan, apa kan gitu, kita dampingi, gitu, ya kan. Kemudian yang ketiga, tuturi handayani. Kita dorong dari belakang. Jadi kalau sudah seperti saya ini, jangan lagi di depan. Ya, dari belakang lah. Kita dukung. Ini loh, kita dukung dia. Ya, sudah tidak kita dampingi, tapi kita dukung. Kita dukung, kita ngomong sama orang lain. Kalau dampingi di sampingnya kita, apa kan kita beritahu, kita bisikan apa yang harus apa itu Ingmadia Mangunkarso. Tapi kalau Tuturi Handayani, sudah biarin aja orang lain yang di belakangnya, ayo dukung dia, ayo kerjakan apa yang dia bilang, kan gitu, ya, tanpa saya tahu pemimpin itu. Nah, jadi inilah kepemimpinan Pancasila. Jadi ada apa? Kepemimpinan itu berlanjut, tidak terputus. Begitu seorang pemimpin selesai, enggak ada putra mahkotanya, harus ada, kan itu, ya. Itu terjadi di MUKI, ya mohon maaf, ketua umum pertama saya. Nah, jadi saya lihat ya ketua umum kita yang sekarang ini bagus, luar biasa bagus. Ayo, silakan Pak, ya lanjutkan, kan begitu. Nah, ini harus berjalan terus. Banyak organisasi Kristen macet di tengah. Kenapa? Antara ketumnya sama sekjennya tidak sejalan. Macet ya, nggak usah saya beritahu. Ya, susah. Harus menunggu dulu diganti. Tapi sudah ada vakum. Ya, berapa lama? Di kita enggak, karena kita mempunyai kepemimpinan Pancasila. Pemimpin itu tidak boleh berhenti satu detik pun. Begitu apa ini harus diganti langsung. Sama seperti presiden. Jadi kalau presidennya meninggal seperti John F. Kennedy dulu di Amerika tahun 60-an, karena dia ditembak, langsung di pesawat itu diangkat waktu presiden jadi presiden. Tidak boleh berhenti, harus ada. Kan itu yang bertanggung. Nah, di kita juga begitu. Jangan sampai berhenti. Ada. Ya, Nah, terakhir Indonesia butuh kepemimpinan Pancasila karena memang sudah falsafahnya ideologinya Pancasila. Jadi kepemimpinan kita bukan kepemimpinan otoriter, bukan kepemimpinan berleha-leha, kepemimpinan raja, kepemimpinan apa, tapi adalah kepemimpinan Pancasila. Kolektif, kolegial. Oke, lanjut. Nah,
Saudara-saudaraku yang mendengarkan masukan ini, ceramah ini khusus kepada trainer, ya, peserta dari TOT, ya, karena memang ya itulah, kita kan sedang berkembang mulai dari dasar, menengah. Jadi selanjutnya nanti harus ada persyaratan trainer. Apa persyaratannya? Kompetensinya apa? Mungkin pendidikan, itu kompetensi. Mungkin pengalaman. Kan itu harus kita tentukan untuk tingkat bawah, untuk tingkat menengah, untuk tingkat atas. Kan gitu. Jadi nggak usah satu untuk semuanya. Kan gitu. Nah, kemudian yang kedua usianya. Kan gitu. Ya kan? Usia minimum, katakanlah gitu. Karena apa? Usia ini juga dilihat oleh para peserta. Ya, dia kalau terlalu muda, ya barangkali dianggapnya kurang pengalaman. Tapi terlalu tua, ya mungkin seperti saya ini sudah terlalu tua, itu lamban katanya, atau sudah pikun. Jadi harus ada persyaratan. Jangan, nggak usah ragu-ragu, dibuat aja kan gitu. Setiap orang nanti ada tempatnya, ya kan. Tidak semua harus jadi trainer. Kemudian kewarganegaraan, siapa tahu IPKRC nanti itu makin meningkat, bisa saja narasumbernya, trainernya itu dari luar negeri, kan begitu, dan sebagainya. Itu persyaratan trainer, ya. Apa sudah pernah harus jadi pelatih dan sebagainya. Ya kalau enggak, ya udah maka ikut TOT. Yang sudah pernah ya nggak usah ikut TOT, kan itu, ya kan. Oke. Atau nanti ya dibuat sudah pernah ikut TOT, ya jadi persyaratan trainer itu. Gitu. B, persiapan pengajaran sebelum dilatihkan. Perlu narasumber menyiapkan bahan-bahan ajaran, kertas penyajian, lesson paper, PowerPoint, dan sebagainya. Kalau kami dulu di depan kelas, ya macam-macam lah. Bukan hanya, ini lebih ringan ini, karena ini di depan kamera, kan gitu. Ya, jadi dulu lebih ribet. Nah, sekarang lebih praktis, tapi sekaligus itu meminta trainernya itu makin luas kesempatan untuk memperoleh jadi lebih luas gitu. Ketiga, pelaksanaan pengajaran. Narasumber dengan peserta ada tata tertib. Ya, jadi entah itu lewat harus ada tata tertib, dibacakan tata tertib, karena ada interaksi. Ya, tanya jawab itu kan interaksi. Ya, kalau seperti sekarang saya ini enggak ada. Jadi tata tertibnya adalah bahwa ya semua mendengarkan, semua membaca, kan gitu. Ya, kalau ini jadi YouTube kan begitu. Nah, D, harus ada evaluasi pengajaran. Ya, ada evaluasi pada saat seorang trainer melakukan di akhirnya itu. Ya, dia harus menilai bagaimana minat peserta. Bisa dengan kuesioner, pertanyaan, ya depan kelas atau gimana. Kalau nggak ada yang bertanya, waduh, repot. Atau memang semua mengerti, kan gitu. Nah, kedua, bagaimana daya tangkap peserta? Itu bisa juga dicoba, diuji. Apakah akan ada testing? Nah, ini ada semacam examination, ujian. Ya, bagaimana daya tangkap peserta? Dia tidur nggak, ngantuk nggak, atau dia tangkap dia itu, sehingga kalau ditanya itu tahu dia. Nah, itu juga bisa pada saat berjalan sebenarnya. Pada saat berjalan, setelah ada
15 menit, apa itu ditanya kan gitu ya. Bagaimana sikap peserta? Sikapnya gimana? Nah, itu tadi itu kan serius kah atau ngalor ngidul ngobrol sana sini kan gitu. Jadi bisa dikasih catatan kan gitu ya. Oke. Siapkah peserta jadi narasumber? Ini jadi trainer siap nggak? Ya kan gitu. Oke. Jadi seorang narasumber TOT itu harus bisa menilai itu ya. Jadi bisa lihat kuesioner, bisa lewat apa macam-macam lah. Dari yang terakhir ya kalau bisa ada simulasi latihan penyajian. Semua TOT itu ayo coba secara singkat 15 menit kan gitu. Persiapkan dulu kan gitu. Saya kira itu ya. Jadi lanjut. Nah, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mudah-mudahan bermanfaat. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.